Assalamualaikum sahabat kisah Indo. Hari ini saya akan menceritakan kisah menarik yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat kita ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Mari sama-sama subscribe dan like video ini, agar bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin. Dahulu kala di sebuah kerajaan kecil di Aceh, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinannya. Namun, suatu hari ketika sang permaisuri mengandung buah hati mereka, raja pergi berburu ke hutan belantara. Di tengah keasyikan berburu, tak sengaja raja tertusuk ranting tajam hingga kedua matanya buta. Hati raja sangat sedih. Bagaimana ia bisa memimpin rakyatnya jika tak bisa melihat? Dengan berat hati, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya yang setia. Tak lama kemudian, permaisuri melahirkan seorang putra tampan. Sang raja yang tak bisa melihat pun menamai anaknya Banta Seudang. Sejak kecil, Banta Seudang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Ia sangat menyayangi ayahnya yang buta dan selalu berusaha menghiburnya. Ketika Banta Seudang menginjak dewasa, ia bertekad mencari obat untuk menyembuhkan kebutaan ayahnya. "Wahai ayahanda, aku akan berkelana mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Aku tidak akan pulang sebelum menemukannya." "Anakku, perjalananmu sangat berbahaya. Namun, ayahanda bangga padamu. Ingatlah selalu, keberanianmu akan membawamu pada kemenangan." "Baik ayahanda, aku pasti akan berhati-hati. Kalau begitu aku pamit pergi sekarang." Dengan semangat membara dan restu dari kedua orang tuanya, Banta Seudang pergi dengan memulai perjalanan menelusuri hutan. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, Banta Seudang akhirnya tiba di hutan belantara tempat Mak Toyo tinggal. Hutan itu begitu lebat dan sunyi, hanya suara burung dan serangga yang menemani langkahnya. Sesekali, angin berhembus membawa aroma rempah-rempah yang khas dari berbagai jenis tumbuhan. Banta Seudang terus berjalan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh tokoh agama. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin terasa aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, akar-akarnya menjalar ke segala arah, seolah-olah membentuk sebuah labirin alami. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Banta Seudang mendengar suara merdu mengalun lembut. Suara itu begitu menenangkan, bagaikan simfoni alam yang indah. Ia mengikuti suara itu hingga akhirnya sampai di sebuah padang rumput yang luas. Di tengah padang rumput itu, terdapat sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu. Asap tipis mengepul dari cerobong pondok, menandakan bahwa di dalamnya ada penghuni. Dengan hati-hati, Banta Seudang mendekati pondok itu. Pintu pondok terbuka sedikit, memperlihatkan seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang sedang menenun kain. Wanita tua itu mengenakan pakaian sederhana namun terlihat sangat anggun. Di sampingnya, terdapat berbagai macam tanaman obat yang ditanam dalam pot-pot kecil. "Selamat datang, anak muda," sapa wanita tua itu dengan suara lembut. "Ada apa gerangan kau datang ke tempatku ini?" Banta Seudang pun menceritakan tujuan kedatangannya. Ia menjelaskan tentang penyakit ayahnya dan bagaimana ia mencari obat untuk menyembuhkannya. Wanita tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kau telah menempuh perjalanan yang jauh, anak muda," kata wanita tua itu. "Keinginanmu untuk menyembuhkan ayahmu sangatlah mulia. Namun, untuk mendapatkan obat yang kau cari, kau harus melewati ujian dariku." Banta Seudang mengangguk mantap. Ia siap menghadapi segala rintangan demi ayahnya. "Ujianmu adalah menjaga pondokku selama semalam," lanjut wanita tua itu. "Selama kau menjaga pondokku, kau tidak boleh tidur dan harus selalu waspada. Banyak makhluk halus yang tinggal di hutan ini, dan mereka tidak akan segan-segan mengganggu siapapun yang mengganggu ketenangan mereka." Banta Seudang menerima tantangan itu. Sepanjang malam, ia duduk di beranda pondok, mengawasi hutan di sekitarnya. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Namun, ia tetap teguh pendiriannya. Ketika fajar menyingsing, wanita tua itu kembali.
Ia tersenyum melihat Banta Seudang yang masih terjaga. "Kau telah lulus ujian, anak muda," kata wanita tua itu. "Sekarang ikutilah aku." Wanita tua itu membawa Banta Seudang ke dalam hutan. Mereka berjalan selama beberapa waktu hingga tiba di sebuah tebing yang curam. Di bawah tebing, terdapat sebuah gua yang gelap gulita. "Obat yang kau cari ada di dalam gua itu. Di dalam gua tersebut, kau harus mengambil akar tanaman yang tumbuh di sana," kata wanita tua itu. Namun, untuk mendapatkannya tidaklah mudah, karena dalam gua itu dijaga oleh ular gaib raksasa. Kau harus sangat berani dan kuat untuk menghadapinya. Dengan tekad yang besar, Banta Seudang sangat percaya diri bahwa ia bisa mengambil akar tanaman tersebut. "Aku tidak akan mundur. Tekadku sudah bulat untuk mendapatkan obat agar ayahku bisa sembuh," jawab Banta Seudang. Melihat kesungguhannya, wanita tua itu kemudian memegang tangan Banta Seudang. Ia memberikan Banta Seudang sebuah batu jimat sakti berwarna merah. "Apabila ular gaib raksasa itu menghalangimu, gunakanlah batu jimat sakti ini untuk mengalahkannya," ujar wanita tua. Banta Seudang menerima batu jimat tersebut dan meminta doa kepada wanita tua itu agar dirinya bisa kembali dengan selamat. Dengan perlahan, Banta Seudang menuruni tebing curam secara hati-hati, hingga tibalah ia di depan gua yang gelap gulita itu. Tanpa ragu, ia langsung masuk ke dalam gua tersebut. Langkah demi langkah terus ia telusuri ke dalam, sampai tidak sengaja ia melihat akar tanaman yang dimaksud oleh nenek tua. Dengan wajah gembira Banta Seudang segera menuju akar tanaman tersebut. Ia langsung mencabut akar itu dan menyimpan ke dalam tas yang dibawanya. Kemudian ia dengan bergegas kembali untuk keluar dari gua gelap itu. Namun Banta Seudang merasa ada kejanggalan. Ia merasa seperti berputar-putar saja di dalam gua itu, tanpa pernah menemukan pintu keluar gua. Padahal saat masuk perjalananku menuju akar tanaman sangat dekat. Namun kenapa saat keluar rasanya aku sedang berjalan jauh? Gumam Banta Seudang dalam hati. Merasa ada yang aneh, Banta Seudang akhirnya teringat dengan perkataan wanita tua sebelumnya, bahwa di dalam gua ini ada penghuni ular gaib raksasa. Tapi ia sama sekali belum melihat ular itu. Dengan rasa gelisah, Banta Seudang terus mencari jalan keluar, sampai akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Karena kelelahan, di tengah putus asanya Banta Seudang tiba-tiba mendengar suara desisan ular yang seperti sedang menertawakannya. "Siapa itu?" teriak Banta Seudang dengan ketakuan. "Aku adalah ular penghuni gua ini," jawab ular gaib raksasa yang sedang menatapnya dari kejauhan. "Apa yang kau inginkan? Aku tidak mengganggumu. Tapi kenapa kau membuatku terkurung di dalam gua ini?" tanya Banta Seudang. "Wahai anak muda, engkau telah mengambil sesuatu di dalam gua ini. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup." Menyadari dirinya terkurung di gua akibat ular-ular gaib itu, secara perlahan Banta Seudang mengeluarkan jimat batu sakti dari sakunya. Tiba-tiba saja jimat itu mengeluarkan cahaya merah yang sangat terang. Sontak saja membuatnya terkejut, karena ia melihat ular raksasa itu sedang berdiri menutupi jalan keluar gua. "Ternyata aku tidak bisa keluar karena ulahmu, ular. Kau sengaja menutup jalan keluar dengan tubuh besarmu itu," tegas Banta Seudang. Karena ular itu telah ketahuan akibat sinar batu sakti, akhirnya ular tersebut langsung menyerang Banta Seudang dan berusaha untuk memakannya. Banta Seudang yang panik, ia berusaha lari namun jimat batu sakti yang dipegangnya itu terasa panas. Sehingga ia memutuskan untuk melemparnya ke arah ular raksasa itu. Dan seketika jimat itu meledak serta memusnahkan ular gaib tersebut. Banta Seudang tidak percaya apa yang sudah dilihatnya ini. Dengan tergesa-gesa ia langsung berlari ke arah pintu keluar gua. Sehingga pada akhirnya ia berhasil keluar dari gua gelap itu dan seketika gua tersebut berangsur hilang dari pandangannya. Di saat itu pula Banta Seudang menatap ke atas dari bawah tebing. Ia melihat wanita tua itu juga mulai memudar sambil menghilang dari pandangannya secara perlahan. Hanya senyuman misterius dari wajah wanita tua itu yang terakhir dilihat oleh Banta Seudang. Semenjak saat itu ia sadar bahwa wanita tua itu ternyata makhluk halus yang membantunya selama ini.
Namun usahanya selama ini tidak sia-sia. Akar tanaman untuk menyembuhkan ayahnya sudah didapatkan. Banta Seudang kemudian pergi menaiki tebing untuk kembali pulang. Namun, perjalanan pulang tidak semulus yang ia bayangkan. Hutan belantara yang ia lalui mulai terasa mencekam. Angin berhembus kencang, daun-daun berguguran, dan suara-suara aneh terdengar dari sekelilingnya. Banta Seudang mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia terus berjalan, pikirannya tertuju pada wajah ayahnya yang begitu dirindukannya. Ternyata akar tanaman yang dibawa oleh Banta Seudang adalah tanaman mistis yang memicu ketertarikan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Hati-hati, nak. Tiba-tiba terdengar suara serak di belakangnya. Banta Seudang menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Ia menggosok matanya, berpikir mungkin itu hanya khayalannya. "Jangan takut, nak. Aku akan menjagamu." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Banta Seudang semakin merinding. Ia yakin bahwa itu bukan suara manusia. "Siapa itu?" tanya Banta Seudang dengan suara gemetar. "Aku penunggu hutan ini," jawab suara itu. Seketika, sepasang mata merah menyala, muncul dari balik pepohonan. Sosok tinggi besar dengan rambut panjang dan wajah pucat menatap Banta Seudang dengan tajam. Banta Seudang terpaku di tempat. Kaki-kakinya terasa lemas. "Aku tidak akan membiarkanmu membawa tanaman itu pergi," kata makhluk itu dengan suara serak. Banta Seudang berusaha tetap tenang. "Tanaman ini sangat penting bagiku. Dengan tanaman ini, ayahku bisa melihat kembali." Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. "Ayahmu? Kau pikir aku peduli? Tanaman itu adalah milikku." Banta Seudang segera berlari sekencang-kencangnya. Napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya, namun ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya agar ayahnya bisa melihat kembali. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Banta Seudang berhasil keluar hutan dan sampai di tepi sungai. Makhluk-makhluk halus yang mengejarnya pun sudah tidak ada lagi. Di tepi sungai itu ia memandangi pantulan wajahnya di air yang jernih. Wajahnya terlihat pucat dan lelah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. "Aku harus segera pulang," gumamnya pada diri sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, Banta Seudang menyeberangi sungai. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Kakinya terasa sakit, tubuhnya lemas, namun ia terus berjalan. Hingga pada akhirnya ia tiba di kerajaannya. "Ayah! Ayah!" teriak Banta Seudang sambil mengetuk pintu. Pintu terbuka dan muncul wajah ibunya yang terlihat khawatir. "Banta, kau sudah kembali. Bagaimana perjalananmu?" "Ayah bagaimana, Bu?" tanya Banta Seudang dengan suara bergetar. "Ayahmu masih seperti dulu, nak. Ia sangat merindukanmu." Banta Seudang mengangguk. Ia segera masuk ke kamar ayahnya. Ayahnya terbaring di atas ranjang. Wajahnya terlihat murung. "Ayah, aku sudah membawa obatnya," kata Banta Seudang sambil menunjukkan akar tanaman ajaib itu. Ayahnya memegang Banta Seudang dengan penuh haru. "Terima kasih, nak. Kau telah berjuang sangat keras." Banta Seudang segera meracik obat dari akar tanaman ajaib itu. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh wanita tua yang pernah ia temui di tengah perjalanan. Setelah obat siap, ia menyuapi ayahnya. "Minumlah, ayah. Obat ini akan menyembuhkanmu." Ayahnya meminum obat itu dengan perlahan. Mereka berdua menunggu dengan penuh harap. Beberapa saat kemudian, keajaiban pun terjadi. Mata ayahnya yang semula tertutup perlahan-lahan terbuka. Aku bisa melihat," seru ayahnya dengan suara gemetar. Banta Seudang memeluk ayahnya erat-erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia berhasil melakukan misinya. Kini ayah bisa bertugas lagi menjadi pemimpin di kerajaan desa kita. Tutur Banta Seudang. Di sela-sela kesembuhan ayahnya, Banta Seudang menceritakan kisah perjalanannya saat mencari akar tanaman tersebut kepada kedua orang tuanya itu. Ayah Banta Seudang sangat bangga dengan keberanian dan tekad yang dimiliki oleh anaknya. Ia terus menyebarkan kisah anaknya itu kepada masyarakat sekitar, sehingga cerita ini tersebar luas dan melegenda sampai sekarang.
Terima kasih sahabat kisah Indo yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.